Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko. Biasanya saya review toko, sekarang saya mau review bisnis. Nah, ya suka-suka saya aja dah. Yang intinya sebenarnya ini studi kasus ya, teman-teman. Jadi studi kasus kita langsung lihat tokonya apa, oh tokonya jelas, bisnisnya apa, bisnisnya jelas, angkanya apa, yang bisa dilihat dari sisi front end. Jadi buat saya pribadi sejujurnya ini R&D diri pribadi, dan saya upload jadi konten YouTube. Jadi sambil menyelam minum air. Buat teman-teman yang mau tokonya di-review boleh boleh isi aja dulu Google Form-nya di ganirozaki.com. Di situ isi aja Google Form, tapi saya nggak janji ya kapan dibedah tokonya dari sisi front end. Dan insya Allah konten seperti ini jam 19.30 setiap Senin saya upload insya Allah. Ini asik sih menurut saya karena ya studi kasus, studi kasus. Jadi teori-teori itu buang, kita lihat kasus-kasus yang real dan teman-teman bisa cek sendiri. Karena dari sisi front end. Oke, video ini judulnya saya mau ngebedah bisnis kosmetik. Kenapa bisnis kosmetik? Karena saya lagi berpikir untuk pindah dari dunia fashion, bukan pindah ya. Yang fashion tetap jalan, tapi main bonsai aja, main main santai aja, tapi pindah ke yang lebih gede atau lebih 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 seksi, lebih menarik. Salah satu kandidatnya itu kosmetik. Saya lagi mikir-mikir gimana ya kalau main kosmetik. Yang di lokal kita tahu yang tergede ya, tergede yang sering kita dengar lah setidaknya. Kalau penjualannya kita nggak tahu ya karena belum ada yang IPO kayak Wardah, MS Glow sama Scarlett. Ini ngeri-ngeri. Wardah saya lihat sih memang berdirinya udah lama banget, 1995. MS Glow katanya 2013, Scarlett ini 2018. Saya kira si Scarlett ini produk luar, ternyata produk lokal. Oh, bagus juga, keren juga namanya Scarlett. Ini kosmetik tuh memang lagi happening banget ya ke sekarang tuh. Ya 2 tahun ke belakang lah lagi happening banget. Bahkan cowok juga beli beli skincare. Ya Allah sih. Antara saya yang terlalu jadul atau saya gimana? Kalau saya ya, kulit saya jelek kayak gini ya sudah mau gimana lagi karena mungkin sayangnya terlalu nggak up to date ya. Jadi ternyata skincare juga bisa nyasar cowok bukan hanya cewek. Kosmetik, ini keren. Oke, kita bahas soal dari hulu. Jadi kalau dari hulu ke hilir ya. Kalau bisnis kosmetik itu di area kosmetik dari hulunya produsen sampai hilirnya tentu ke customer ya. Di hulu itu barrier to entry-nya tuh susah banget. Barrier to entry-nya tuh susah. Barrier to entry itu apa? Orang lain bisa niru nggak? Di hulu tuh kalau kosmetik susahnya bukan main. Beda sama kosmetik atau jilbab. Kok beda sama jilbab. Coba kita bandingin kosmetik versus jilbab ya. Sekarang mau bikin kosmetik. Kalau di hulu ya, di produsen ya. Anda harus punya alat penakar kimia apa. Anda harus punya ahli farmasi, Anda harus punya teknologi A, B, C, D dan sebagainya. Kalau jilbab, mau jualan jilbab, Anda jadi produsen tuh gampang, beli mesin jahit, beli kain sudah ini apa tersedia di mana-mana, lalu modelnya juga tinggal pilih-pilih ATM selesai. Jadi kalau jilbab barrier to entry-nya tuh rendah, kalau kosmetik tuh susah atau tinggi sekali barrier to entry-nya. Makanya nggak semua orang bisa produksi kosmetik. Ada yang kok produksi rumahan tuh ada dari dulu juga ada yang kayak bedak apa ada kok yang rumahan yang tradisional juga ada, tapi kalau mau bicara skala nasional, skala mass production, biasanya yang rumahan itu nggak sanggup. Contohnya apa ya? Kosmetik yang rumahan kayak kalau nggak salah ada sih pakai bedak dulu, pakai bedak ini ya apa? Bedak ketek ya, bedak ketek yang lokal ada, terus bedak waktu itu main karambol waktu mahasiswa itu bedaknya bedak saset saset rumahan gitulah. Saya yakin itu rumahan banget. Itu juga ada, cuman kalau skala bisnisnya rumahan, kalau di scale up dia nggak bisa karena butuh teknologi, butuh butuh apa uji klinis dan lain sebagainya. Jadi barrier to entry-nya secara umum bisnis kosmetik itu lebih susah. Wajar yang main nggak banyak. Beda sama jilbab yang kacang goreng, semuanya bisa, semua orang bisa. Nah, itu jadi R&D-nya si kosmetik ini mahal betul yang saya bilang tadi kan butuh ahli farmasi, mungkin butuh dokter nggak ya? Butuh dokter, butuh ahli gizi mungkinnya dan lain sebagainya. Jadi dari sisi orang dan teknologi R&D-nya tuh mahal, nggak semua orang sanggup untuk bikin kosmetik brand baru kecuali kalau dia OEM ya atau white label. White label, tapi ini juga nggak murah kayak white label misalkan ke Cina ya nggak murah, pasti ada minimum kuantitinya berapa puluh kontainer gitu ya mungkin ya sama-sama aja susah, sama-sama aja barrier to entry-nya tinggi, R&D-nya mahal, belum lagi soal peraturan.
Nah, kenapa susah? Belum lagi soal peraturan. Gak semua orang kan ngerti atau mau ngehadapin ngurusin sertifikat halal. Kosmetik pakai nggak ya? Mungkin pakai ya. Terus BPOM, terus PIRT, ya macam-macam lah peraturan yang menurut saya sih harusnya kosmetik tuh sama kayak obat. Karena menyangkut ke kesehatan manusia. Nanti kulitnya kebakaran gimana, kulitnya kena kanker gimana, kulitnya kena ini. Saya rasa peraturannya nggak mudah. Dan yang mau nempuh itu, yang punya tenaga untuk nempuh itu yang punya uang tentunya. Kalau skala level UMKM ngurusin yang kayak gitu, ngurusin sendiri, ngurusin ini itu sendiri dan sebagainya, udah capek duluan kapan jualannya. Tapi kalau yang uangnya gede, dia bisa sewa orang, bisa hire orang dan lain sebagainya. Jadinya barrier to entry-nya sekali lagi tinggi sekali untuk main di kosmetik. Tapi meskipun barrier to entry-nya tinggi, bukan tapi ya, eh, sehingga ya mungkin tapi lah. Tapi meskipun barrier to entry-nya tinggi, produksinya tuh murah banget, teman-teman. Serius, murah banget. Kalau R&D-nya sudah selesai nih ya, tahap R&D-nya sudah selesai, sudah ketemu nih racikannya untuk kosmetik, whitening, lip tint atau lipstick apapun itu sudah ketemu nih. Oh, kimia A, kimia B, 5 gram, 10 gram, 20 gram dan lain sebagainya udah ketemu nih ingredients-nya, cara ininya sudah ketemu, lalu masuk ke produksi massal itu murah, murah banget. Nggak banget ya, ya murah lah. Kenapa? Karena pasti dijamin si bahan bakunya tuh yang mudah digapai. Nggak ada kan yang kosmetik pakai bahan baku misalkan eh empedu ikan hiu ganas gitu. Ya mungkin ada, cuman itu pasti mahal banget. Yang di retail yang harganya terjangkau pasti nggak pakai ingredients yang atau bahan baku yang aneh-aneh kayak gitu. Pasti bahan bakunya yang ada di sekitar kita aja. Dan itu murah. Yang susah kan menentukan dari temulawak berapa gram, dari anggur berapa gram, bagian apa yang diambil dan sebagainya itu yang murah. Itu yang susah R&D-nya, tapi untuk produksi massal murah. Dan ini kejadian di parfum. Parfum sudah kejadian lebih nge-hype daripada kosmetik ya. Parfum juga kosmetik. Aduh, saya salah. Parfum itu bagian dari kosmetik, cuman di parfum ini sudah kejadian bahwa sekarang makin murah, makin murah. Kenapa? Tahap R&D-nya sudah selesai. Bukan sudah selesai, sudah gampang, gampang ditiru. Jadi kalau ada orang yang bikin parfum wangi banget gitu. Terus orang lain dia bisa nge-reverse engineering. Jadi cara bikinnya tuh gimana 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 itu bisa sehingga dia tidak mengalami R&D, dia cuma nyomot aja dan produksinya murah. Buktinya ya banyak parfum-parfum lokal, parfum-parfum yang imitasi dan murah banget harganya. Murah banget dan wanginya sama-sama aja. Mungkin. Dan ya sudah kebukti. Makanya parfum-parfum sekarang murah-murah dan orang juga banyak yang main parfum karena itu produksinya memang murah. Mungkin untuk katakanlah parfum Jumatan ya, parfum Jumatan yang sebotol gini mungkin menurut saya HPP-nya botolnya mungkin 1.000 perak, 1.000 kurang lah karena itu kaca ya. Mungkin material itunya cairannya juga mungkin 500. Terus wanginya ya paling 2.000 sampai 3.000 perak dijual. Kalau beli di Jumatan itu ya sekitar 15.000, 20.000. Mungkin di produsennya di 5.000 sampai 7.000. 5.000 deh. Koreksi saya kalau salah, kalau ada yang main parfum tolong koreksi saya. Bener nggak sih kalau yang botol kayak gini tuh 5.000 perak? Jadi sudah kejadian di parfum itu murah, apakah di kosmetik skincare akan juga menuju murah? Walau alam mungkin akan ke arah sana, tapi kayaknya masih lama deh karena ya itu R&D-nya tuh memang mahal sekali sih kalau skincare ya. Kalau parfum mungkin nggak terlalu krusial karena nggak ada, belum dengar saya ceritanya orang pakai parfum kulitnya kebakaran atau langsung masuk rumah sakit. Tapi kalau skincare kan ada yang sampai mukanya hancur gitu karena salah obat dan salah pakai dan sebagainya. Jadi prospektif nggak main di kosmetik atau skincare? Saya bilang sangat prospektif. Sorry, saya bilang menarik, belum tentu prospektif, menarik. Jadi kalau kita lihat supply chain-nya ya, produsen, agen, pengecer, lalu customer, ini di kosmetik atau supply chain pada umumnya, menariknya bukan main di produsen. Kenapa saya bilang gitu? Karena tadi sudah bilang, R&D-nya tuh mahal, saya nggak sanggup. Tapi kalau di bawah itu, antara agen atau pengecer, itu menarik. Tapi belum tentu prospektif. Saya bilang ini menarik. Apalagi sekarang ada sistem affiliate. Oh, kalau ada sistem affiliate kayaknya menarik banget. Kita bisa ngambil harga produsen, jual harga retail. Tanpa nyetok, tanpa balas chat, tanpa ngadepin komplain, tanpa harus ngurus inventory dan sebagainya. Kalau sistem affiliate kayaknya
seger banget dengan margin yang tinggi, sistemnya affiliate. Cuman sayangnya untuk sekarang affiliate belum terlalu oke ya. Kayak di Shopee sama TikTok yang gencar banget soal affiliate itu masih persentase, belum bisa nge-markup. Nanti mungkin suatu saat ada cara supaya affiliate itu bisa nge-markup harga. Jadi produk komisi dapat, markup harga dapat. Oh, itu kayaknya seru banget. Jadinya menurut saya menarik, menarik. Belum lagi kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk jadi agen atau pengecer, nyetok untuk kosmetik harusnya nggak semahal kayak saya nyetok baju ya. Apalagi yang nyetok mainan, nyetok barang yang gede-gede itu kan gudangnya harus gede juga. Kalau kayak produsen gini, kalau kosmetik ini harusnya barangnya sekecil-kecil gini, kita bisa beli rak-rak kecil-kecil yang rapi. Kayaknya satu ruangan juga cukup. Jadinya menurut saya kosmetik ini menarik. Ya itu aja jadi kesimpulannya, kosmetik menarik. Apakah saya akan jualan kosmetik lagi dipertimbangkan, dan beberapa produk lainnya lagi saya pertimbangkan untuk saya loncat dari fashion muslim. Kalau penasaran saya kepikiran untuk jualan apa aja, ikutin terus YouTube saya ini, subscribe aja, atau cuma mau ikutan segmen yang ini tiap Senin jam 19.30 juga boleh karena ini seru, studi kasus. Wow, sudah 11 menit. Terima kasih kalau ada yang nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Kalau mau join membership boleh banget, kita bisa diskusi. Komennya insya Allah saya balas untuk yang membership aja. Kalau yang enggak, mohon maaf saya berat banget untuk ngebalasnya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.